kepadaku. Muhammad ngomong gitu di Al-Quran. Sekarang kalau kau mengatakan Muhammad lebih dulu masuk surga, tunjukkan di mana ayatnya. Silakan. Ayo. Ya itu bukan di Al-Quran, itu di hadis. Makanya saya bilang kalau kita merujuk kepada hadis, kawan-kawan, saya bisa pastikan, ingat ini omongan Raja Debat, saya bisa pastikan hadis 90% perkataan Muhammad melanggar perintah Allah. Saya bisa buktikan itu. Contoh, bahwa Allah berkata di dalam Al-Baqarah 222, kalau istrimu lagi haid, jauhi, jangan gauli, jangan dekati. Tiba-tiba Muhammad berkata dalam hadis, engkau boleh menggauli istrimu pakai sarung. Di dalam Al-Baqarah 173 Allah berkata, diharamkan bagimu bangkai dan darah. Tiba-tiba Muhammad berkata dalam hadis bahwa dihalalkan bagimu bangkai dan darah. Makanya saya katakan kawan, di dalam surah Al-Haqqah, di dalam surah Al-Haqqah, kau diam kau dulu. Kau diam. Kau lagi manusia goblok kau itu. Ya, jangan kalau orang bicara fakta, kau tersinggung. Makanya otak kalian itu nggak pernah maju. Ya, udah saya katakan, tinggalkan agamamu, tinggalkan Tuhanmu. Jikalau karena agama dan Tuhanmu kau menjadi pendusta pada dirimu, itu jelas ajaran iblis. Ya, kalau kau mengenal Tuhan yang benar, kalau kau mengenal agama yang benar, kau akan dididik menjadi manusia jujur pada dirimu sendiri. Kalau kau sudah mampu jujur pada dirimu sendiri, maka sama orang pun kau mampu berlaku jujur. Lakukan kepadaku. Muhammad ngomong gitu di Al-Quran. Sekarang kalau kau mengatakan Muhammad lebih dulu masuk surga, tunjukkan di mana ayatnya. Sekarang udah nggak zamannya pakai mandat. Fokus dulu tadi kamu mengatakan Allah itu tidak bergantung kepada makhluknya atau hambanya, ya kan? Sekarang saya tanya, Allah is waiting, ya, Allah is waiting dengan agama Islamnya itu. Siapa yang udah mengenal dia di abad kelima? Gak usah dulu ke Isa, abad 5 siapa yang udah beragama Islam, yang udah nyembah Allah? Nggak gini-gini, saya lurusin. Dari manusia pertama kali diciptakan Allah dan diturunkan ke bumi, itu orang semuanya itu Islam kan? Ya, Islam. Kalau ada gini bang, zamannya. kita pakai logika ya, kita pakai logika karena kamu udah ngomongin sejarah, ya. Siapa keturunan Adam yang udah beragama Islam? Semua keturunan Adam itu beragama Islam sebenarnya. Kalau bang, sebentar ya bang, ini Iya. pakai otak ya bang, pakai otak ya bang. Kalau memang semua keturunan Adam itu beragama Islam, kenapa abad 1 nggak ada agama Islam? Saya tanya, kenapa di abad 1 murid Yesus itu nggak ada yang agamanya Islam? Karena gini, Ya? itu kan pada zamannya Yesus, sebenarnya agama Yesus itu aslinya adalah agama Islam. Kenapa nggak agama Di mana Islam? dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Hah? Agama Islam. Di mana dalilnya abad 1 itu Yesus itu beragama Islam? Bang, semua orang yang ngikutin Yesus itu nggak pernah disebut Islam. Kok bisa-bisanya kau bilang Yesus itu beragama Islam? Kami aja nggak ogah dibilang Islam. Jijik. Ya, Jangan kalau kamu ngawur, orang Bang. itu, Jangan ngawur, nggak Bang. boleh gini. Kamu orang itu Astagfirullah. sebenarnya salah memaknai. Kitab Taurat aslinya itu adalah Mana lah kitab sama aslinya? Mana? Tunjukkan di sini lah. Janganlah ngomong cari kosong. aja di Bible. Mana? Cari aja di Bible. Kalau kau bilang cari di Bible, maka kau harus beragama Kristen. Kalau kau bilang kau Islam, beriman kepada ini, kenapa kau nggak belajar ini? Itu kan logikanya. Sementara yang pegang Bible itu orang Kristen, bukan orang Islam. Orang Islam itu pegangnya ini Quran. Bang, jangan ngebodohin dirimu lah bang. Kasian loh saya. Kok ngeri kali kau bilang Yesus itu Islam. Jijik pula aku. Saya ngikutin Yesus, saya aja nggak mau dibilang Islam. Cari di Bible, ya iya. Karena di sini memang nggak ada apa-apa. Ini nggak tahu apa-apa di sini, ya. Jadi cacat logika kamu dengan mengatakan tanpa makhluknya, tanpa hambanya, Allah
itu bisa memperkenalkan dirinya. Tadi kamu bilang Allah itu tidak bergantung kepada makhluk, tetapi Allahmu itu cuman ada dikenal di sini. Dan ini semua ada karena Muhammad. Allahmu tidak akan dikenal tanpa Muhammad. Allahmu itu tergantung Muhammad. Muhammad bahkan nggak perlu tergantung sama Allah, dia itu bisa dikenali. Tuh, Bang, fokus dulu tadi kamu mengatakan Allah itu tidak bergantung kepada makhluknya atau hambanya, ya kan? Sekarang saya tanya, Allah SWT, ya, Allah SWT dengan agama Islamnya itu, siapa yang udah mengenal dia di abad ke-5? Gak usah dulu ke Isa, abad 5 siapa yang udah beragama Islam, yang udah nyembah Allah? Nggak gini-gini, saya lurusin. Dari manusia pertama kali diciptakan Allah dan diturunkan ke bumi, itu orang semuanya itu Islam kan? Ya, Islam. Kalau gini Bang, kita pakai logika ya. Kita pakai logika karena kamu udah ngomongin sejarah. Ya, siapa keturunan Adam yang udah beragama Islam? Yang kalian pikir nih kami di Kemudian, anak-anak yang memilih secara sadar untuk tidak berpacaran di usia sekolah, mentalnya lebih sehat. Lihat kalian, teman-temanmu yang pacaran, bawaannya ngeluh aja, curhat aja, gandeng. Betul tidak? Mentalnya nggak sehat. Rajin ngeluh tapi dijalankan, betul tidak? Rajin curhat tapi anggar bobogohan. Jangan sayangnya, jangan bodoh seperti itu. Paham sayang? Ya, mental kalian akan lebih sehat nak. Karena nggak banyak tuh yang namanya apa? Kedistrek selalu aja dipikirin, waduh gini, masalah ini begini, buang-buang waktu. Berikutnya adalah kalian lebih bisa mengembangkan karakter baik, karakter mandiri. Karena kalian nggak apa-apa minta konsultasi sama pacarnya kayak bosnya aja. Gimana ya, ini bagus nggak buat aku? Mandiri ngambil keputusan. Oke, ini bagus untukku. Ini sesuai kebutuhanku. Ini bagus skillnya ini buat masa depanku. Aku harus ikut public speaking. Aku harus ikut pelatihan paskibra. Aku harus ikut ini. Aku harus belajar. Enggak sebentar-sebentar konsultasi. Dan yang terakhir adalah apa? Pencapaian masa depan kalian akan lebih mudah untuk dicapai. Kalau orang yang sibuk pacaran, kebayang kalau sampai karena saking dekatnya udah pengen kawin. Tubuh fisikmu, tubuh mentalmu, tubuh emosimu belum siap sayang untuk menjalankan rumah tangga. Kau pikir yang namanya cinta itu cukup untuk rumah tangga? Enggak. Jangan salah nanti kalau orang tuamu bilang, maaf, lebong tak cinta. Paham nak? Cinta tidak selalu bisa menyelesaikan semua masalahmu. Paham ya nak ya? Kamu bangun masa depanmu, kamu putus mata rantai kemiskinan orang tuamu, kamu putus mata rantai kebodohan orang tuamu. Jadilah pribadi yang memutus karma yang tidak baik di keluargamu. Malah pengen nikah muda. Kau pikir nikah muda gampang? Setiap hari cinta-cintaan? Tidak sayang. Kau harus makan, harus minum, tinggal di mana? Emang enak tinggal di orang tua? Gak punya harga diri. Ingat anakku yang laki-laki, kalian harus jadi laki-laki ya sebagai provider, penyedia, harus bisa meratukan pasanganmu, meratukan ibumu. Bukan yang kerjaannya main game. Anak perempuanku, lihat nak, kalau kalian punya pasangan kerjaannya main game aja, nggak punya masa depan, mau diratukan apa kalian? Punya pasangan, punya suami, tapi kalian tetap sibuk cari duit untuk hidupin keluarga. Buat apa? Mikir sayang. Ya, fokus nak ya. Punya cita-cita. Kalau kalian sibuk pacaran, tercapai nggak tuh cita-citamu? Nggak akan kecapai karena dari pacaran saja sudah dibelenggu oleh pacarmu. Nggak boleh bergaul dengan ini, selalu harus laporan, capek hidup begitu. Paham sayang? Oke. Ibu harap apa yang ibu katakan ini bisa betul-betul dipahami
dipahami oleh kalian. Karena ibu sedih kalau sampai harus lihat anak-anak ibu belum waktunya sudah memutuskan untuk menikah. Capek nak, cinta itu nggak bisa bertahan lama. Tanpa adanya materi, kebahagiaan kalian nggak akan bisa terjamin. Dan kege katingali, nih para perempuan ya, yang sekarang pacarmu kelihatan ganteng, satu-satunya yang paling ganteng saat ini di sini. Tapi seiring beranjaknya waktu, semakin dewasa pacarmu itu nggak punya duit, jelek kelihatannya. Laki-laki jangan khawatir, kamu sekarang fisikmu oke, tidak terlihat menarik. Tapi kalau kamu punya uang semua, kamu dalam penampilan yang luar biasa, perempuan mana yang akan menolak kalian? Paham? Ya, ibu mau, ibu punya mimpi anak-anak SMKN Satu Dawa nanti keluar menjadi wanita-wanita yang luar biasa mandiri. Begitupun dengan anak-anakku yang laki-laki. Kalian akan menjadi provider perempuan dengan kasih sayangnya yang luar biasa. Ya, laki-laki yang hebat tidak akan menuntut perempuanmu untuk mencari nafkah. Kamu yang menyediakan. Jadi nggak ada ceritanya anak ibu nanti yang perempuan pengen beli lipstik dimarahin sama suaminya. Nggak ada sayang ya. Tinggal minta sama suamimu. Dan laki-laki yang baik nggak perlu diminta. Geus hidang sora hoyong naon. Kemudian workshop kami memiliki. Hello, do you speak English? Hello, do you speak English? Yes. When did you learn it? I learned it from elementary school. It was a long time ago. Are you a student or working? I'm a student. What major do you take? Communication visual design. Where are you from? I'm from Bandung. And what are you doing here? We're talking about project that we are going to do. Cool, that's cool. So what kind of project is that? From your school, from your college? No, it's just a passion that we are learning together. Oh, Because we have a passion in design and video. So this project is about content planner and design graphics. may I know how old are you? I'm 21. How you maintain your speaking? I learned it with watching animation, like Phineas and Ferb. Phineas and Ferb, what do you feel to have the ability in speaking English? Is that useful for you? In this generation, I think it was really important to talk in English because it's like universal language. So in college too, it will be really useful. What would you be in the future? I mean, your dream job. Apa ya bahasa Inggrisnya? What is that? I want to be a filmmaker. Wow, that's so cool. Okay. And writing about movie and about sociality, and about women rights. How about your English level? I'm checking in 2 years long. Apa ya? What did it say? It's big. Oh, B2, intermediate, really? Because I think you are C1, I guess, because you have a very good, words to be chosen. Yeah. And what is your name? My name Maritza Lavina. Thank you so much, Marisa. And have a nice day for you here. Bye-bye. Hello, do you speak English? Yes. When did you learn it? I learned it from
Indonesia karena dia nggak bisa masuk ke sini kayaknya. Bang mau masuk begitu bang. Tritunggal itu Bang Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sama Trinitas seperti itu bang. Bang Bles, coba jelaskan seperti Bang Bles tentang Tritunggalnya, bahwa Bapa itu tidak kelihatan. Yesus itulah gambaran daripada Sang Bapa. Jadi Bapa itu tidak kelihatan, itu sang sumber. Yesus itulah Allah Tuhan yang menjadi perantara manusia untuk mengenal Bapa. Orang yang melihat Bapa, melihat aku, melihat Bapa. Ada ayat yang mengatakan bahwa kalau orang melihat Yesus, melihat Bapa, bukan berarti Bapa kelihatan. Nah di sini kita bisa membedakan siapa Yesus, siapa Bapa. Maksudnya begitu. Itu pandangan dari Jadi begini, Mr. M, ya, kita kekristenan ini harus kembali kepada akar Yahudi karena Yahudi adalah ibu kekristenan. Jadi kita tidak boleh memakai perspektif orang Indonesia, Batak, Cina itu nggak boleh ya. Harus kembali kepada Yahudi. Nah jadi di dalam pemahaman Yahudi itu ada namanya Einseins. Coba buka di Google sekarang, itu cahaya yang tidak terhampiri. Pernah baca ayatnya kan? Pernah nggak baca ayatnya? Dia adalah nggak terhampiri. Enggak, mohon maaf juga bang. Ada Yahudi yang tidak mempercayai Yesus adalah sebagai sang Mesias. Ada. Kalau masalah Jadi ada. Tapi tentang Yahudi, pelajaran Yahudi banyak juga Yahudi yang tidak percaya tentang Yesus. Brother begini ya, kita jangan ikut konspirasi karena saya ada nanti coba buka nama Rabbi Jonathan Bernis yang itu membuka 10 hoax ya, konspirasi yang dilakukan oleh kelompok Yahudi dan Kristen sendiri dengan mengatakan Yesus itu bukan Mesias. Tidak. Jadi dia mengatakan bahwa Yahudi itu sangat percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dibuatkan di dalam kitab nabi-nabi. Nah sekarang yang mana dia mempercayai Yesus sebagai Mesias kan? Jadi yang 5.000 orang yang dikasih makan Yesus itu orang apa? Nah saya tanya Yahudi yang mana? Enggak, saya tanya dulu, 5.000 orang yang dikasih makan Yesus sebagai sang Mesias. Nggak, saya tanya dulu di Semana Brother nih. Kita pakai data Alkitab aja yang menurutnya itu Alkitab. 5.000 orang yang dikasih makan dengan rasul-rasul itu orang apa? Ya, dia orang-orang Yahudi. Ya udah, jadi mereka nggak percaya kepada Yesus sebagai Mesias itu. Oh, dia percaya? Oke, percaya. Ada juga yang nggak percaya. Ada. Sama kayak Kristen, alirannya kan banyak. Ada yang Marcion, ada yang Saksi Jehovah, ada Trinitas, semua juga klaim Kristen kok. Itu biasa. Nah jadi bagaimana walaupun ada yang tidak percaya, brother, kita tidak boleh tidak berangkat dari akar Yahudi. Itu harus brother cerna. Kenapa dikatakan keselamatan dari Yahudi? Kenapa bukan dari Yunani, Arab? Kenapa dari Yahudi? Keselamatan tidak datang dari Yahudi, Bu. Tidak ada keselamatan datang dari Yahudi, Bu. Dari mana? Yunani? Enggak, tidak ada katakan di mana Alkitab berkatakan keselamatan datang dari Yahudi. Oke, saya buka ayatnya ya. Di mana dikatakan datang dari Yahudi? Tidak ada dikatakan itu, Bu. Cuman keselamatan dan kebenaran itu ada di dalam Yesus. Tidak ada dikatakan dalam Yahudi, Bu. Kamu baca itu di Yohanes 4 ayat 22. Kenapa kamu tidak mengenal siapa Tuhanmu? Coba tunjukkan. Ya bisa lah. Dia kan ibu yang membuka datanya. Coba tunjukkan biar kita yang membacanya. Oke, kalau ada nanti gimana? Bukan, kita sama-sama diskusi di sini. Ya saya buka ini. Saya buka. Tenang aja. Jadi nggak enak ini perdebatannya. Jadi kita sama-sama Kristen punya keimanan kita masing-masing. Coba dibaca. Baca Bang Miliki, Bang M. Saya nggak bisa baca. Kamu baca semua. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ini sama seperti kalian tidak menyembah apa yang tidak kalian kenal ya. Kalian menyembah apa yang tidak. Nah, kami menyembah apa yang telah kami kenal karena keselamatannya berasal dari mana? Dari mana coba? Arab. Dari Arab, dari orang Yunani. Enggak, sekarang ada nggak dalam Alkitab keselamatan datang dari Yahudi? Datang dari bangsa Ethiopia. Enggak, saya tanya, ada nggak di Alkitab itu keselamatan datang dari Yahudi? Jangan salah paham, itu berasal dari orang Yahudi, berasal
Jadi keselamatan itu dari bukan orang Yahudinya, berasal dari suku Yahudi yang dibuatkan. Jadi bukan keselamatan dari orang Yahudi. Keselamatan itu dalam Yesus Kristus. Anda makanya salah ketika Anda mengatakan keselamatan itu datang dari orang Yahudi, padahal keselamatan berasal. Tolong jangan dihilangkan itu berasal. Iya, berasal dari mana? Berasal dari orang Yahudi. Karena Yesus orang Yahudi, berarti bukan orang Yahudi itu yang memberikan keselamatan. Itu adalah nubuat tentang keselamatan yang dinubuatkan tuh. Dari keturunan Yahudi. Keselamatan itu orang Yahudi apa? Pak gini, keselamatan itu di dalam Yesus atau dari orang Yahudi? Buka paket lagi kita, Bun. Seberapa banyak kali kita lemah dan jatuh, sebanyak itu Tuhan tolong kita. Seberapa banyak kali kita merasa sendiri, sebanyak itu Tuhan selalu ada di sisi kita. Seberapa banyak kali engkau merasa tidak ada jalan keluar di depan, sebanyak itu tangan Tuhan tidak pernah terlambat Tuhan ulurkan untuk menolong hidup kita. Tetap percaya. Ex-Gubernur Maluku Utara yang habisin 3 miliar buat iclik-iclik ternyata dikenal religius. Waduh, emang iya bang? Jadi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah ini kan lagi disorot nih karena diketahui doyan iclik-iclik. Hal ini terungkap dari kesaksian Elia Gabrina Bahmit pada sidang lanjutan dugaan korupsi AGK baru-baru ini. Elia mengaku dirinya jadi penghubung yang kerap diminta oleh AGK untuk membawakan wanita. Jumlahnya mungkin udah puluhan wanita yang telah diantarkan padanya ke kamar hotel. Karena itu tak tanggung-tanggung, Elia menyebut total uang yang dikeluarkan untuk membayar wanita tersebut mencapai 3 miliar rupiah. Hal ini tentu bikin kaget publik. Soalnya selama ini AGK dikenal sebagai sosok yang religius. Bahkan Elia sendiri memanggil AGK dengan sapaan Om Haji. Predikat keagamaan yang melekat pada sosoknya. Emang dia sereligius apa sih? Jadi berdasarkan kabar yang beredar, AGK ini lahir dan besar dari keluarga muslim yang taat. Pendidikan dasar hingga menengahnya dia tempuh di... Aku mau buat mie sopnop, oke? Caranya kayak mana? Capek seharian, jadi lem. Kalau malu dong, nggak mungkin terpaksa, harus mau. Berkali-kali dia meludahi mukanya sendiri. Makanya aku bilang, aku nonton itu. Adalah orang goblok kayak dia tuh. Serius, masih nggak punya muka lagi. Karena Tuhan itu, bisa nggak Tuhan jadi batu? Terus yang sampai dia nggak sanggup ini ya, itu kayak itu nggak pertanyaan konyol gitu. Dan dijawab sama si Coki, ya. Untuk apa Pak adanya Tuhan membuat yang seperti itu? Adakah Tuhan menciptakan sesuatu yang sia-sia? Itu kebodohan dia. Dijawab sama agnostik, teman. Yang ngejawab dia bukan orang Kristen, agnostik. Makanya aku nonton semua itu podcastnya si Donditan. 15 menit dia buka suara 10 kesalahannya.
Setiap dia ngoceh 15 menit, lebih dari 10 kesalahan omongannya. Serius, cobain aja tonton satu-satu. Cobalah kakak, kalau Saya tiap ke hari Indonesia nonton, nanti udah saya debat bilang. sama kakak Donditan Kak biar rame. Donditan itu udah habis kemarin, itu ditamparin sama si Bang Metatron yang di sini biasa sama saya. Cuman orang Kristen itu nggak bisa all out. Kenapa? Karena kami minoritas. Kalau model kayak gini debat tuh selesai kami. Pasti dipersekusi. Mungkin aja kak ke debat online. Suruh aja ke sini Donditan. Masalahnya dia nggak mau kan? Dia nggak mungkin nggak tahu kalau ada yang ngadain kayak gini. Suruh aja ke sini coba. Habib Jafar ya gue undang ke sini kalau mau. Ayo sama gue. Kita bicara logika. Iya kakak lah yang ngechat itu, kakak kan terkenal. Saya nggak terkenal. Nggak terkenal saya. Cobain aja ke sini. Saya mau lihat. Ya udah kak, mungkin yang lain ini disuruh turun, ini mungkin yang lain mau. Siap. Boleh yang mau. Oke kak. Terima kasih diskusinya kak. Ya, tapi kamu renungkan itu ya. Enggak, tapi kamu renungkan itu ya. Gimana seandainya kamu menuhankan Tuhan yang salah? Ya kakak juga. Kalau saya udah mengkaji, karena saya sudah menguji, kamu belum menguji. Coba uji Tuhanmu, uji Tuhan saya. Biar gak nyesal nanti. Gimana? Ya kakak juga lah. Aku dari Islam. Iya ya. Tahu soalnya kak. Saya udah nguji itu. Makanya tuh, coba kamu uji dulu Tuhanmu. Tadi om sama ladusing. Kalau aku tuh udah mikir, aku sholat istiqoroh aku langsung. Iyalah, aku tahajud berkali-kali. Iya ya. Buat melangkah sampai di sini. Mungkin kurang nggak kakak? Kamu pernah nggak ngerasa satu kali sholat dalam 5 waktu sholat, satu kali kamu ketinggalan kamu ngerasa bersalah? Udah pernah? Sering sih. Aku tiap hari tuh sampai kayak gitu. Saking mau cari tahu Tuhan. Nah, mungkin kakak bisa ketemu sama cowok Islam nggak? Disakitin mah udah aneh, itu nggak ngerti. Ya barangkali gara-gara itu kakak pindah atau gimana? Enggak lah, cari kebenaran. Kalau gara-gara disakitin laki-laki saya pindah agama, untuk apa saya sekarang masih jomblo? Oh iya ya. Banyak yang mau sama saya. Gimana? Bukan itu. Tujuan hidup saya bukan itu. Masih lama hidupnya kak. Enggak lah, enggak boleh bilang hidup ini masih lama. Anggaplah hari ini hari terakhirmu hidup, supaya kamu berbuat yang terbaik untuk hari ini. Itu prinsip hidup orang. Jangan masih panjang hidup. Kalau kamu berpikir terus hidup masih panjang, bikin dosa kok tiap hari. Betul nggak? Diketawain aku di komentar. Nggak apa-apa. Pokoknya gitu. Kalau kamu berpikir panjang kali hidup kau, nanti aja bertobat. Bisa tahu kau besok kau mati. Gimana? Gitu. Jadi jangan bilang hidup ya udah tahu nggak tahu. Jangan bilang hidup masih panjang. Anggap hari ini hari terakhir kamu hidup, maka lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kamu mati tidak ada penyesalan. Gitu. Ya betul. Berkali-kali dia meludahi mukanya sendiri. Makanya aku bilang, aku nonton ini. Adalah orang bodoh. Bosan dengan obat. Pekerjaan di dapur jadi mudah sekarang karena ada gunting serbaguna ini, Bun, bisa dipakai potong daging, sayur. Dan dia bernapas jalan yang sama, minum air putih yang sama itu. Ya. Jadi dia orangnya jelek, dia orangnya gila, dia orangnya gini, tidak perlu harus ini apa segala macam itu, tidak perlu harus apa dia aja hidupnya begini kotor, kita tidak perlu harus menilai mereka itu. Ya. OPM tidak baik.
rupa tahu se pupela se